Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jofriza Briadeswari dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 17 dan rekan saya Keisa Marta Elena dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 18. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kapal selam U-Boat. Latar belakang dibuatnya U-Boat bermula ketika Perang Dunia I meletus pada tahun 1914. Saat itu, Presiden Woodrow Wilson, Presiden US ke-28, menjanjikan netralisasi untuk Amerika. Inggris bagaimanapun adalah salah satu mitra dagang terdekat Amerika, dan ketegangan muncul antara Amerika dan Jerman. Ketegangan bermula atas upaya blokade pulau-pulau Inggris. U-Boat merupakan singkatan dari Unterseeboot atau perahu bawah laut, kapal selam sekaligus penghancur kapal musuh dari Jerman. U-Boat merupakan fitur spektakuler dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II. U-Boat memiliki ciri khas panjang 214 kaki, berkapasitas 35 orang dan 12 torpedo, dan dapat melakukan perjalanan di bawah air selama 2 jam sekaligus. Tokoh yang berpengaruh atas banyaknya keberhasilan U-Boat ialah Carl Dönitz. Awal karirnya dimulai pada April 1910, dia terdaftar di Angkatan Laut Kaiserliche atau Angkatan Laut Kekaisaran dan menjadi Sea Cadet atau perwira kadet. Pada Perang Dunia I, ia bertugas di kapal U-39 dan komandan U-25. Kapal selam tersebut ditenggelamkan oleh pasukan Inggris dan ia ditahan sebagai tahanan perang. Saat Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, ia akhirnya dibebaskan. Dönitz memainkan peran penting selama perang dengan teknik kapal selamnya yaitu Wolfpack. Pasukannya membuat kerusakan besar terhadap sekutu dalam pertempuran Atlantik. U-Boat muncul sebagai senjata paling efektif yang menenggelamkan lebih dari 15 juta ton pengiriman sekutu. Karena prestasinya itu, ia menjadi orang kepercayaan Hitler. Bahkan ia ditunjuk untuk menjadi penerusnya. Peran U-Boat pada Perang Dunia I bermula pada 31 Januari 1917. Jerman mengumumkan kapal selam perang di Atlantik untuk menyerang semua kapal yang melewati zona perairan perang. Pada awal Mei 1915, koran Amerika menerbitkan peringatan dari kedutaan Jerman bahwa orang Amerika yang berpergian dengan kapal Inggris atau sekutu di zona perang akan mendapatkan resiko untuk diserang. Pada 7 Mei, The Lusitania ditorpedo tanpa peringatan oleh U-Boat. 1.198 dari 1.959 orang terbunuh, termasuk 128 orang Amerika. Berawal hanya ada 38 U-Boat. Jerman membuat 334 U-Boat lainnya dan 226 dalam perbaikan. Tetapi tidak lebih dari 60 kapal yang berada di laut pada satu waktu. Tujuan U-Boat pada Perang Dunia I ini untuk membuat Inggris kelaparan sebelum blokade Inggris mengalahkan Jerman. Sedangkan dampak dari penyerangan ini, U-Boat telah menghancurkan 30% kapal dagang dunia. Sedangkan peran U-Boat pada Perang Dunia II bermula saat persyaratan gencatan senjata tahun 1918 yang mengharuskan Jerman untuk menyerahkan semua U-Boatnya, dan perjanjian Versailles melarangnya untuk memilikinya di masa depan. Namun pada tahun 1935, pemimpin Jerman Adolf Hitler menolak perjanjian tersebut dan dengan paksa menegosiasikan hak untuk membangun U-Boat. Bulan-bulan awal Perang Dunia II, U-Boat pada waktu itu hanya berjumlah 57. Fase pertama di mana U-Boat umumnya beroperasi sendiri-sendiri berakhir pada Maret 1941, saat banyak kapal dagang berlayar dalam konvoi, dan pesawat membuktikan keefektifannya sebagai senjata anti-U-Boat. Fase berikutnya, Jerman setelah memperoleh pangkalan udara dan U-Boat di Norwegia dan Prancis Barat, mampu menjangkau lebih jauh ke Atlantik, dan U-Boat mereka mulai beroperasi dalam kelompok atau Wolfpack. Setelah U-Boat kehilangan 41 dari jumlah mereka selama bulan Maret, mereka mundur sementara dari Atlantik. Dalam Perang Dunia II, Jerman membangun 1.162 U-Boat, 785 di antaranya hancur dan sisanya menyerah. U-Boat juga menyerang kapal dagang Brazil yang menyebabkan Brazil menyatakan perang kepada Jerman dan Italia pada 22 Agustus 1942. Taktik yang digunakan U-Boat ialah Wolfpack. Satu U-Boat akan mengawasi konvoi dan memanggil yang lain melalui radio, sedangkan yang lain bersembunyi di bawah permukaan air. Kemudian U-Boat akan menyerang, umumnya pada malam hari dan di permukaan. Taktik ini akan berhasil sampai radar datang untuk membantu pengawalan sampai konvoi dapat terus dikawal dari laut dan udara sepanjang jalan melintasi Atlantik di kedua arah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.